Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pertemuan ketujuh aplikasi komputer. Pertemuan ketujuh ini tentang Photoshop. Ini Photoshop ya. Jadi Photoshop, mengapa aplikasinya juga perlu? Ya karena eh, lagi tren sekarang itu. Kalau berbagai kepentingan di hampir semua lini sekarang itu perlu kayaknya orang yang bisa Photoshop. Multitasking namanya, bisa buat video, bisa edit foto kayak Photoshop tuh. Jadi kita eh, belajar singkat-singkat saja tentang Photoshop. Jadi untuk membuka dan menutup dokumen kerja, menyimpan dan mengekspor dokumen gitu, membuat logo. Ah, jadi kalau ada yang buat logo atau yang penting kan pamannya kita mau ngedit-ngedit gambar, nambah-nambahin tulisan, tuh bagus tuh menggunakan Photoshop. Jadi kalau Hmm, Photoshop ini hmm, hmm, bentar ya, Photoshop ini dia. Udah kelihatan Kelihatan, Pak. share screen-nya kan? Jadi hanya ini hanya sedikit di buku gratis ini. Bapak kirim dulu materi PDF-nya. Ini pertemuan ke-7 PDF-nya. Kemudian ini link bukunya. Nah, link buku ini kalau bisa disalin tersendiri. Biar nanti kalau mencarinya senang, karena takut di WA grup nih, mana-mana tahu HP kita kena pembaruan, hilang dia kan. Makanya perlu juga di, di, disafety-kan. Nah, jadi kalau kayak Photoshop gitu, ya kan kayaknya kita mau kayak membuka gitu. Nah, dokumen kerjanya kayak gini. Ah, membukanya sama kayak Open, kayak biasa, kayak Word juga nih. Nah, Opennya, nah tempat lokasi filenya, dan Eh, jadi tombol open, nah akan terbuka lah dokumennya. Cara bukanya, menyimpan dan mengekspor dokumen gitu juga. Kalau menyimpannya save as atau tekan tombol shift, Ctrl S pada keyboardnya bisa juga. Atau sama juga kayak Word, nah, file, nah, mau kita simpan kemana gitu. Save biasa atau save as, kita mau file open, save as, mana mau save askan. Kalau dalam kita save as itu hasilnya nanti kemana lokasi penyimpanan yang kita mau. Namanya dokumennya, pilih kayak gitu. Nah, ini contohnya umpamanya yang baru nih. Nah, boleh buka yang telah tersimpan. Nah, lalu untuk mengekspornya, kita bisa save as dan setelah kita save askan itu dokumennya tuh bisa kita rubah dalam bentuk JPG, JPEG atau PNG atau file pilihannya banyak tuh.
Ini di sini kan ada Photoshop ini ekstensinya PSD namanya. Nah, kemudian ada yang bisa kita ubah ke BMP extensionnya ya. Ada yang GIF, ada macam-macam nih. Ada PCX, ada Photoshop PPDP ini ada juga nih. Nah, PNG yang banyak dipakai itu PNG, banyak juga dipakai format file ekspornya kemana mau kita ekspor. Kita rubah posisi filenya itu. Eh, atau ada juga bisa ke Word atau ke Power Web itu kayak device itu. Eh, kita kompres dulu tuh biasanya. Ini contohnya penyimpanan Power Web and device ini. Nah, kemudian kalau dalam Photoshop eh, itu kita memang bisa mendesain-desain gambar yang cantik-cantik. Kayak umpamanya kita sering nengok tuh kalau di kampus Teh Arido di Facebooknya apa tuh? Kampus Teh Arido ya, kampusku ya, yang yang biasa diposting Pak Budi itu kan foto-foto kalau ada yang meninggal, mamanya kan udah disetting baik-baik itu menggunakan Photoshop. Foto-fotonya sudah diedit dari dimodifikasi gitu. Nah, itu sudah menggunakan Photoshop. Kemudian ini kalau seorang pekerja kantor, biasanya kadang kita mau buat logo perusahaan. Nah, bisa juga. Cuman ini sekilas saja. Kalau logo itu kan memang penting. Nah, dan itu namanya ada simbol, ada desain visualnya, ada penandanya. Jadi kalau dalam ragam-ragam logo itu macam-macam. Nah, kayak kayak ini kan kayak BII gitu. Itu pakai Photoshop buat Kia Pioneer in Keramik. Ini apa nih? Keramik nih ya. Kan ada keramik Kia nih. Nah, FitX-nya, Sony, Make Believe-nya. Nah, ini logo berbasis teks. Nah, ini ibaratnya ini huruf nih yang didesain. Nah, tapi dia menjadi lebih bagus. Kayak kita mau desain kedai kopi namanya. Kopi apa namanya? Atau pakai singkatan saja. Atau kopi uni gitu. Pakai KY gitu. Lalu KY gitu. Nah, itu bisa. Jadi logo berbasis tagnya itu logo berbasis ikon ada juga. Nah, kayak Telkom Indonesia gitu. Atau ikonnya tuh ada tulisannya, tagnya dengan ikon. Jadi dua-dua dia. Kalau Pertamina yang kayak gini, ada logonya di kiri, ada berbasis tagnya kanan tulisan Pertaminanya. Kalau Pos, nah kayak gini ada gambar burung, ada gambar bola dunia, nah, Pos Indonesia tulisannya di bawahnya. Nah, ini logo berbasis ikon. Kalau Garuda Indonesia ya kayak gitu. Oh, gambar burung Garuda tapi sayapnya tuh 2, 3, 4, 5 yang kayak burung sedang terbang gitu. Kan cantik ada tulisan Garuda Indonesia, The Airline of Indonesia katanya. Nah, kayak gitu. Ini menggunakan Photoshop ini bisa dilakukan. Ini kayak Twitter kan. Ini Apple, ini Shell, nah, ini WWF, WWF nih. Nah, ada gambar panda lagi jalan, ada tulisannya WWF di bawah. Jadi kalau orang udah nampak panda gitu, oh itu WWF tuh kata orang. Semua orang tahu itu logo berbasis ikon. Kemudian ada juga logo berbasis ilustrasi. Nah, ini kalau Mozilla Firefox yang komputer ini kayak browser ini ya. Nah, ini Mozilla kan ada gambar bumi dibalut-balut gitu. Nah, kemudian ini TM. Kemudian eh ini kayak KFC, kayak orang tua pakai jenggot. Nah, ini kan logonya kita tengok KFC itu. Nah, ada tulisannya di bawah hurufnya KFC. Jadi logo berbasis ilustrasi. Ilustrasi itu maksudnya gambar orang sudah tua pakai kacamata gitu. Nah, kalau kue kerok nih, nah, kue kerok ini orang pakai topi, rambutnya putih-putih kiri kanan, pakai baju. Nah, kalau udah nampak kayak gini, ya ini logo berbasis ilustrasi kue kue kerok nih. Nah,
Saya tahu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan, silahkan. Kalau mau ngedit video bisa, Pak. Gimana? Kalau mau ngedit-ngedit video bisa di situ. Kalau Photoshop tidak, dia hanya cukup namanya saja foto, foto saja. Kalau video nanti ada lagi programnya beda. Kalau Photoshop nggak bisa ngedit video, beda ya. Ini cukup, ini khusus foto saja. Photoshop foto, yang kayak gini dia modelnya. Ini kan, ini kayak apa kita sekarang ini kan setiap pertemuan Bapak buat berbeda-beda apanya eh, latarnya. Ini hari A yang sekarang dia warna hijau nih kan? Kelihatan warna hijau? Ini kan Kelihatan, Pak. ada aplikasi komputer nama Bapak warna hijau. Kemudian kamera Bapak entah rusak, entah ada gangguan, ini maka tak keluar wajah Bapak. Jadi cara membuatnya itu eh, Bapak edit Bapak edit gini dulu. Nah, ini Photoshop ya. Ini kita buka Photoshop. Photoshop. Nah, ini untuk Photoshop. Nah, kelihatan kan? Kelihatan? Kelihatan, Pak. Kotak-kotak dia. Di sebelah kanan ini banyak nih. Ada logo-logo segala macam. Nah, ini kayak kalau kita mau edit tulisan aplikasi komputer ini saja, di sebelah kanan nih kita klik dulu sini. Nih, nampak Bapak gerak-gerakkan sebelah kanan, nampak? Enggak. Nampak, Pak. Nah, klik aplikasi komputer. Nanti di sebelah kiri sini, tekan pula gambar huruf T ini. Ini tanda T aja huruf. Ini tandanya kita mau ngedit huruf nih. Nah, berarti kalau kita mau ngedit kata aplikasi ini, kalau udah diaktifkan T ini sama yang di sini dekat hurufnya ini, baru kita bisa ngeditnya. Kalau nggak mau, kita mau ini kan kayak Bapak ngedit sekarang ini kan nampak kan? Nah, mau tulisan apa gitu? Aplikasi komputer, kelihatan kan? Hmm. Betul. Nah, jadi kalau kita mau mengekspornya, kita pilih Save As. Nah, kelihatan apanya? Operasinya? Enggak? Bapak. Hah? Kelihatan? Ya kan, Pak? Nah, pilih yang PNG. Kalau mau filenya PNG atau JPG. Nah, kayak gini. Ya kan? Nah, berarti filenya nanti mengekspornya kita ke PNG. Nah, baru kita save. Nah, save itu simpan. Nah, cari tempat penyimpanannya di mana mau disimpan kan? Nah, itu udah paham mahasiswa. Kemudian umpamanya ini kan udah ada dasar gitu. Umpamanya kita mau menambahkan foto umpamanya. Nah, menambahkan foto ini bisa eh, kita pergikan dulu ke sini. Kita klik dulu yang tanda panah di atas kiri ini nampak? Nah, kalau kita masih di T tadi itu masalah huruf tuh, pengetikan. Kalau sudah umum gini dia di kiri, ini tanda panah sebelah ujung sebelah kiri, baru kita nanti bisa mau masukkan gambar, ya, klik flash. Nah, gambar apa yang mau kita masukkan? Cari umpamanya waktu pertemuan pertama kemarin screenshot perkuliahan kita umpamanya kayak gini. Nah, flash. Nah, masuk dia kan? Nampak masuk gambarnya? Nah, Bapak. nah, dia masukkan gambar ini, tengok yang sebelah kanan, nah dia makin di atas, dia kalau di sini bertindih-tindih dia. Ini karena kan kalau ini kan udah masuk ini ukurannya udah besar, baru kita enter. Nah, udah masuk dia berarti itu. Nah, di sebelah kanan ini nampak juga. Nah, berarti ini sudah eh, ditindihnya. Ini kayak ini kan.
kayak gambar yang barusan dimasukkan itu dengan tulisan aplikasi komputer kan, tulisan aplikasi komputer kan berada di bawahnya. Kalau kita Ya, Pak. arahkan ke aplikasi komputer nih, eh, kita klik ini lagi gambar tadi, ya kan? Kita birukan gambar ini dulu. Kalau kita tutup dia dekat aplikasi komputer ini, aplikasi komputernya akan tertutup karena dia di atas, lebih di atas dia sifatnya tindih-tindih gitu, menindih-nindih dia. Tertutup kan? Nah, coba kalau seandainya kita pindahkan tulisan aplikasi komputer ini kita geser ke atas. Nah, nampak penggeserannya? Nah, Apa, Pak? nah, kalau kita geser gitu, tulisan aplikasi komputernya akan tidak tertindih. Atau kita geser ke sini lah biar tulisan merahnya. Ah, tuh, ya kan? Ya, Pak. Nah, jadi ya mungkin di antara mahasiswa udah ada juga yang jago Photoshop. Itu ya kadang kita kan ada yang kerja di percetakan atau apa. Tapi paling tidak mahasiswa Stearido nanti yang edit-ngedit foto, jangankan untuk tugas, untuk posting-posting sendiri jadi juga lah dulu kan. Mau posting-posting di media sosialnya, diedit sendiri. Kayak kalau memang aplikasi yang banyak tersedia di Play Store sekarang memang banyak. Tapi kalau Photoshop ini kayaknya nggak ketinggalan zaman loh. Kalau mau desain spanduk di sini nih. Jadi orang tempat buat spanduk ini pakai ini dia nih aplikasinya. Cuman kalau Photoshop ini mencari aplikasi yang gratisnya agak susah nih. Jadi kalau kalian mau ada Photoshop nih memang terpaksa kalian itu mencari yang ada lisensinya. Maksudnya yang sudah dia dapat kodenya ya minta install ke dia kan. Kayak kayak apa? Kayak tukang itu, tukang-tukang perbaiki komputer tuh kadang dia punya lisensi tuh, dapat dia tak yang gratis tuh, yang dia kalau kita download Photoshopnya ada juga ada 500 MB lebih tuh filenya sebelum diinstal. Biasanya agak agak itu dia cuman kasih jatah kita makainya 30 hari. Nah, Bapak pernah coba kata Bapak memang gratis tak gratis sampai besok kan. Rupanya cuma dikasih kita pakai waktu 30 hari. Lewat 30 hari nggak mau lagi dia. Nggak mau lagi di komputer yang sama. Mereka mereka memang hanya untuk memperkenalkan saja. Ya kalau kita tertarik dibeli gitu. Nah, kalau kita mau tertarik diminta bayaran. Nah, bayar sekian katanya. Nah, itu. Jadi kalau Photoshop memang kayaknya harus diinstal, minta tolong install kita sama orang yang paham komputer. Ini banyak fungsinya ini di samping untuk perkuliahan dan lain-lain. Kalau edit foto biasa kan cuman bisa umpamanya ngedit-ngedit ya motong-motong, ngompres. Motong tuh maksudnya fotonya selebar ini mau kita cut, eh, pendek kan gini pendek gitu. Kalau ini semua bisa sini. Banyak itunya, banyak fitur-fitur pilihannya dan memang hasilnya memang lumayan juga lah. Memang bagus juga dia. Papan. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Silakan. Ada, Pak. Ada? Udah. Nah, silakan. Silakan. Siapa mau tanya? Yuni, apa? Silakan tanya. Siapa yang mau tanya? Yuk, silakan bertanya tentang Photoshop ini. Jadi, jadi kalau ini kan Bapak gunakan gambar ini tadi untuk eh, kepentingan dasar untuk PowerPoint. Nah, makanya masing-masing materi itu berbeda warnanya. Kan dasarnya berbeda semua itu kan. Ada satu yang sama mungkin, ya kan? Nah, dari sini Bapak buatnya tuh dari Photoshop. Nah, ini dikasih logo style. Nah, kasih tulisan aplikasi komputer, kasih nama Bapak di bawah kan.
Dan ukurannya pun kalau kalau ini kan bisa kita tengok ukurannya memang eh, apa gitu nggak sama kayak biasa. Hmm. Jadi gambarnya nanti kalau kayak ini backgroundnya ini untuk backgroundnya ya kayak background kayak gitu. Nah, ukurannya tuh nanti kalau dipikselkan kalau Bapak menggunakan 1280 kali 720 piksel. 1280 kali 720 piksel ya. Nah, kayak gitu. Jadi kalau kan PowerPoint yang Bapak tampilkan tadi itu kan ukurannya agak melebar ya. Nah, cara melebarnya kita di setting, desain di PowerPoint-nya, masukkan, diaplikasikan untuk semua halaman. Jadi satu 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 lembar gini ya satu desain foto dari Photoshop ya bisa untuk semua halaman. Nah, kalau memang ada waktu, kita bisa juga mendesain yang lebih cantik, ditambah gambar-gambar. Jadi PowerPoint kita tuh lebih menarik. Kayak kita kasih gambar-gambar ilustrasi di bawahnya. Jadi kalau orang-orang kementerian atau di Jakarta itu, kalau gambarnya dia malah buat animasi-animasi. Lebih cantik lagi Photoshopnya. Ya apanya, PowerPoint-nya. Ya berawal dari Photoshop. Kemudian kalau orang buat game gitu juga. Jadi Photoshop ini tidak hanya oleh orang percetakan saja. Orang gamer-gamer itu membuat namanya storyboard game itu ya dari Photoshop juga. Apa game yang terkenal sekarang? Wah, kayak Mobile Legends, namanya kan? Nah, itu gambar-gambar itu diawali dari Photoshop. Baru nanti dibuatnya bergerak. Itu orang gaming yang pandai. Nah, tapi awal-awalnya Photoshop. Nah, buat storyboardnya kayak mana kan? Nah, dari Photoshop tuh awal-awalnya. Ayo pertanyaan silakan. Yuk, silakan bertanya. Silakan ditanyakan. Ada yang mau bertanya tentang Photoshop? Di kayak logo-logo yang ini kayak Telkom ini kan dengan Pertamina ini kan dan nampak gini aja orang ini logo Pertamina nih. Pertamina ini kayak kita di SPBU itu. Nah, ini kan sebenarnya ada warna nih kan. Nah, ini karena hitam putih Garuda. Kalau di Pertamina ini kan ada identik warnanya apa ya biru, merah sama kuning apa tuh kurang paham dulu apa. Kalau Telkom Indonesia ini kalau nggak salah identik warnanya dengan merah nih. Ada merah. Kalau Pos Indonesia ini kayak oranye-oranye gitu. Kalau Garuda ada biru-birunya. Nah, ini tadi logo yang dibuat di Photoshop berbasis eh teks, teks based logo nih. Jadi logo ini kayak fit X ini kan fit gitu. Digabungnya fit biasa, E-nya agak dekat ke sini, ada X-nya di belakang. Kan cantik tuh. Kalau Sony gitu, hurufnya kan cantik biasa. Di bawahnya make believe, katanya. Make titik believe, make dot believe. Kalau BII ini Bank Internasional Indonesia nih, ya B kecil, I kecil kayak ada titik, tapi I-nya nih sering ngadap-ngadap gitu titiknya tuh. Saling terhubung, tak apa tuh, tak paham juga apa. Nah, inilah logonya memakai Photoshop membuatnya. Kalau ya kayak ini berbasis icon. Nah, berbasis icon. Logo kalau logo TikTok ada juga kan? Logo YouTube ada juga. Ada semua logo-logonya. Nah, kalau kalau kita membuat perusahaan,
Nah, yang pertama diminta orang tuh ya logo. Dibuat logo dulu, PT kita apa namanya kan? PT ini gitu, PT itu harus ada logo perusahaannya dulu. Nah, cara buat logonya itu kayak buat untuk brand name-nya yang akan dibuat itu logonya sangat penting dicermati banyak hal kasus. Kalau nama-nama logo itu terkadang tidak mencerminkan produknya. Tapi mudah-mudahan kalau orang yang paham desain logo ini, mereka udah paham. Biasanya kalau logo ini banyak orang minta buatkan sama yang ahlinya nih. Karena kalau buat sendiri kadang lihat Photoshop, kadang kita tak pandai kan. Nah, tapi kalau kita udah belajar sedikit-sedikit kan kita bisa coba juga. Nggak usah lagi nih, kalau mau desain spanduk aja lah. Nanti adik-adik kalau ada Photoshop, coba belajar sendiri desainnya. Nanti untuk mencetaknya baru bawa ke orang percetakan tuh. Ini saya udah desain sendiri di rumah gitu. Oh ya, katanya kan. Nanti dia yang cetaknya. Nah, berarti kalau kita yang desain di rumah kan kita mau bisa sesuai selera kita. Pokoknya 1 meter kali 5 meter. Lebarnya apa tulisan-tulisannya kita atur. Apa gambar-gambar yang kita masukkan kita atur. Nah, kemudian untuk kata-katanya kita cek pakai si PB aplikasi bahasa itu jangan salah kan. Nanti kalau udah keluar tulisannya kita udah pajang spanduk di mana-mana tulisannya salah malu kita. Ya kalau kayak membuka dan menutup dokumen Photoshop ya kayak tadi lah. Nah, untuk Photoshop sederhana tapi rumitnya minta ampun juga karena di di sela-sela fitur yang ada itu memang banyak juga fitur-fitur rahasia yang akan membuat hasil foto kita itu bagus. Dia kayak kayak ini kayak warna-warna ini kan. Nah, ini kan warna warna dasar yang ini, ya kelihatan. Kelihatan Pak. Kelihatan, Pak. Nah, jadi ini kan warna dasar ini umpamanya. Cara ganti warnanya kayak mana Pak? Nah, mau ganti ini contoh, tengok Bapak yang kanan, nampak? Nampak Pak? Rektangel 5 itu, nih yang kanan, ini, nah ini, udah Bapak klik di kanan. Itu eh, kalau nggak mengganti, kita mau perjelas, nah, pertebal warnanya, pertipis. Nah, ini ada persennya di sebelah kanan ini. Nampak Bapak geser-geser nih? Nggak kelihatan? Nampak Pak? Nah, Nampak, nampak. nah gitu. Itu cara geser-gesernya. Ini jadi marak sekali deh kan. Itu lebih redup, lebih redup, lebih redup. Nah, kalau mau ganti warnanya ya kita tinggal pilih warnanya yang lain. Kalau membuat warna yang baru ambilnya di sini, sebelah kiri. Nah, sini. Jadi ada pilihan warna biasanya di dekat sebelah sini. Jadi bermacam-macam kalau kita mau ini kita mau ganti umpamanya warna jadi warna hitam atau warna biru. Nah, ini ada biru kan? Nah, kita pilih cos yang mana. Kita oke kan? Baru ini kita buat petanya sebesar apa gitu. Nah, gantinya. Jadi kalau warna yang tadi udah redup gini, nanti kalau eh, kita masukkan warna biru, kita pindahkan ininya di bagian atas dulu. Hmm, Kita masukkan warna biru. Umpamanya kita sini saja warna birunya. Nah, kayak gitulah. Kita tembok sini, kemudian presentasinya mau kita naikkan jadi 100. Biru pekat ya kan? Oh, mau tambah warna lain lagi, ganti. Petaknya warna lain, warna hijau ini. Nah, kita oke kan dulu. Kan udah hijau sini yang kiri ini.
Udah hijau nih kan yang kiri ini. Ini ada kiri, ambil peta ini. Nah, buat hijau sini. Oh, sini belum. Ini di atas nih. Sorry, di atas nih. Hijau ini oke kan? Ini di atas ya, warnanya ya. Ini pilihannya saja. Untuk picknya warnanya di atas. Kalau kita mau ubah warna lain lagi, umpamanya kita mau warna kuning, ini kan, kuning, buat ya warna kuning. Kalau kita mau buat yang baru, warna kuningnya. Ini untuk yang di atas. Kalau kita mau ganti warna hitam, ini yang kuningnya, ini kalau sudah ganti warna hitam. Ada lagi yang mau tanya? Ini banyak fitur-fiturnya nih kalau Photoshop nih. Sampai ya kalau mempelajarinya ya lumayan juga repotnya nih. Tapi nanti kita bisa menghasilkan gambar-gambar yang lebih baik gitu. Jadi kalau menggunakan Zoom kita belajar kan lebih nampak. Kalau di kelas nih, kalau kayak gini memang agak sulit juga nih. Ada yang mau ditanyakan? Hmm. Kalau yang barusan pemanya ini ada kita buat yang baru peta. Kan warna hitam tuh, mau kita ganti pemanya warna merah. Oh, kita mau buat lagi peta panjang, tapi warnanya warna eh, putih, Bang. Nah, jadi ada gitu. Jadi desain-desain warna-warna tumpang tindih, gambar-gambar juga kalau mau dibuat-buat kayak menghapusnya ada sini. Ini ada juga menghapus gambarnya kayak ini. Nah, ini nggak menghapus nih ya. Nah, ini kita ada ukuran besar ininya, besar penghapusnya. Segini, Bang. Ini kan, klikkan dulu. Ah, kita mau hapus. Nah, yang mau dihapus itu umpamanya yang gambar merah ini. Klik dulu warna saya mau dihapus tuh. Nah, baru dia dihapus. Nampak dihapus? Nah, yang dihapus dulu dipilih dulu sini. Yang kita mau hapus warna hitam. Klik kanannya dulu. Nah, nanti hapus. Nah, ya kan? Oh, kita mau coret-coret. Ini, ini apa nih? Spot healingnya, brosnya. Ini spotnya kan. Nah, warna hitam kan. Tapi taruh ininya di atas dulu. Nanti dia akan lihat. Nah, bagian atas. Oh, coret-coret gitu. Buat tanda tangan tuh. Nah, macam. Kalau ngedit-ngedit foto juga kayak poster. Kan kadang orang ada ngedit-ngedit gambar dia sendiri, di belakangnya diganti warna lain gitu. Yang menggunakan Photoshop juga. Pakai yang delete ini. Nah, ini bisa di delete. Kita pilih bagian-bagian mana yang mau di delete, kan? Nah, delete. Di semuanya, kalau ini mau yang biru nih, mau kita apakan sedikit lubangnya. Oh ya. Ya kalau foto
Biar transparannya di bawah dasarnya nanti bisa diedit kayak foto kita sendiri gitu. Pokoknya intinya Photoshop ini bagi mahasiswa ya harus itu juga harus paham juga kita. Kalau tidak ya kelimpungan juga. Karena ngedit-ngedit foto itu nanti banyak gunanya. Ya, kalau kalau tidak mengenal kita, otomatis kita nanti kebingungan. Tapi ini kan materi aplikasi komputer ini eh, Photoshop cuman sekali pertemuan gitu. Kan nggak mungkin pula seorang mahasiswa tuh akan mampu menyerap memainkan Photoshop hanya 40 menit atau 30 menit pertemuan, paham? Nah, itu kan tak mungkin pula. Otak kita kan nggak kayak komputer juga kan. Jadi paling tidak kan kita kenal dulu. Makanya dalam rencana pembelajaran semesternya itu Bapak tidak menekankan mengaplikasikan, tapi cukup kenal dulu. Karena awal-awalnya berapa aplikasi yang yang Bapak suruh, yang kita materi yang Bapak suguhkan, kalian harus pandai mengaplikasikannya, ya bingung juga karena kita pemadatan dan butuh kecepatan-kecepatan dalam belajar kayak gini, ya payah nerapkannya. Lain kalau umpamanya sekali seminggu, hari ini Bapak buat umpamanya tugas umpamanya kan, coba edit foto kalian sendiri jadi transparan umpamanya, itu bisa. Tapi ini kan tak mungkin. Kita kerja target kan. Kita kerja target untuk bisa menyelesaikan materi perkuliahan ini aja baru materi ke-7 nih ya. Iya kan? Ini aja baru materi ke-7. Jadi mudah-mudahan dengan kita belajar kayak gini menambah hendaknya ilmu kita dalam penerapan di bangku perkuliahan nantinya. Baru semester 2. Jadi Photoshop ini kalau untuk nanti ada tugas-tugas dari dosen atau di dunia kerja ini sangat penting. Terutama kalau di dunia kerja itu, umpamanya kalian kerja di kantor Kemenak. Ya mungkin sebelum disampai ke percetakan itu, desain-desain spanduk itu sebaiknya dikerjakan di kantor dulu. Jangan serahkan bulat-bulat sama tukang desain di tempat percetakan itu. Kadang-kadang dia memang mahir. Dia udah kerjanya tiap hari itu. Tapi kan kadang-kadang dikejar target banyak, dia buru-buru. Kadang editingnya tak rapi, kadang hurufnya salah. Itu sering terjadi tuh. Yang seperti Bapak bilang kemarin tuh. Spanduk-spanduk Pemda aja kalau buat Idul Adha tuh selalu dipisahkannya Idul sama Adhanya yang benar tuh digabung. Idul Fitri itu juga. Nah, intinya apa? Tukang spanduk tuh dia tidak mengerti editing bahasa juga kadang. Yang bahasa yang baku tuh kadang dia lupa juga. Namanya manusia kan. Karena dia tidak cek pakai aplikasi si PB yang Bapak bilang kemarin itu. Kalau dicek bisa. Oh, ini salah berarti kalimatnya. Ada yang bertanya silakan. Mau habis nih. Nanti kita nyambung lagi habis asar lah ya. Sholat asar kita dulu ya. Oke, sholat asar kita dulu. Ya, nyambung Baik, lagi Pak. Baik, Pak. habis itu nyambung lagi habis asar ya. Siapa? Nah, kalau sekarang tanggung nih keburu kena kelak sholat asar nampaknya nih. Kalau kita ngejum sekarang, kena ke sholat asar kayaknya. Asar masuk jam berapa?